Fakta nyata. Apakah Prabowo bisa untuk membawa pulang jet tempur Su-35 ke Indonesia? Indonesia telah lama mempertimbangkan pembelian jet tempur canggih Su-35 Flanker E dari Rusia. Namun, perjalanan membawa pulang jet tempur ini penuh tantangan, mulai dari dinamika geopolitik hingga kebutuhan modernisasi alutsista nasional. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia benar-benar siap untuk merealisasikan rencana ini? Salah satu elemen penting dalam keputusan Indonesia untuk membeli Su-35 adalah dinamika geopolitik global yang terus berubah. Ketegangan antara negara-negara besar, terutama antara AS dan Rusia, memberi dampak langsung pada kebijakan luar negeri Indonesia. Keputusan untuk membeli Su-35 bisa dianggap sebagai langkah strategis Indonesia untuk memperkuat posisi tawar di kancah internasional, terutama dalam menghadapi potensi ancaman dari negara-negara besar di kawasan Asia Pasifik. Namun, hubungan Indonesia dengan negara-negara barat, khususnya AS, dapat terganggu jika Indonesia melanjutkan pembelian jet tempur dari Rusia. Indonesia harus mempertimbangkan risiko ekonomi dan keamanan yang datang dengan potensi sanksi, serta dampaknya terhadap kerjasama militer yang lebih luas, seperti akses ke teknologi canggih dan alutsista dari negara-negara barat. Meskipun Su-35 adalah pilihan jet tempur yang sangat mumpuni, biaya pembelian dan pemeliharaannya juga harus dipertimbangkan dengan cermat. Anggaran pertahanan Indonesia yang terbatas mengharuskan pemerintah untuk bijaksana dalam memilih jenis peralatan militer. Pembelian Su-35 akan menambah beban anggaran yang sudah cukup besar, terutama setelah kontrak dengan Prancis untuk Rafale dan pengadaan F-15X. Bahkan dengan selain itu, biaya operasional Su-35 yang tinggi, termasuk pemeliharaan mesin, sistem avionik, dan suku cadang, juga harus diperhitungkan. Integrasi Su-35 dengan sistem militer Indonesia yang sudah ada, yang sebagian besar menggunakan peralatan dari negara-negara barat, juga akan memerlukan investasi besar dalam hal pelatihan personel, infrastruktur, dan logistik. TNI Angkatan Udara sudah memulai proses modernisasi dengan mendatangkan pesawat-pesawat tempur canggih, termasuk F-16 Viper dan Rafale. Penambahan Su-35 akan memberikan diversifikasi dalam jajaran pesawat tempur Indonesia, memberikan kemampuan tempur yang lebih beragam, dan meningkatkan kekuatan pertahanan udara Indonesia secara keseluruhan. Su-35 memiliki kemampuan manuver yang luar biasa, yang membuatnya unggul dalam pertempuran udara jarak dekat dan situasi dogfight. Namun, diversifikasi jenis pesawat tempur juga membawa tantangan tersendiri, karena hal ini memerlukan kesiapan dalam hal logistik dan pemeliharaan yang lebih kompleks. Selain itu, Indonesia harus memastikan bahwa Su-35 dapat bekerja sama dengan sistem radar, komando, dan kontrol yang sudah ada, yang mayoritas menggunakan teknologi barat. Sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kemandirian pertahanan. Ketergantungan pada negara lain untuk peralatan militer berpotensi membatasi fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, terutama jika terjadi ketegangan geopolitik. Dalam hal ini, Su-35 bisa dilihat sebagai langkah Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara barat dan memperkuat hubungan dengan Rusia, yang memiliki pengalaman dan teknologi militer canggih. Namun, Indonesia juga harus berhati-hati dalam menghadapi ketergantungan jangka panjang terhadap satu negara pemasok senjata, mengingat situasi politik global yang selalu berubah. Melihat berbagai tantangan yang ada, keputusan untuk membawa pulang Su-35 akan sangat bergantung pada prioritas Indonesia dalam memperkuat pertahanan udara dan mengelola hubungan internasional. Jika Indonesia memutuskan untuk melanjutkan pembelian, pengadaan Su-35 akan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kapabilitas militer dan menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia. Namun, dengan berbagai opsi yang ada, termasuk Rafale dan F-15X, Indonesia mungkin juga perlu mengevaluasi kembali apakah Su-35 adalah pilihan terbaik dalam konteks modernisasi alutsista yang berkelanjutan dan efisiensi anggaran. Keputusan ini akan menjadi ujian bagi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyeimbangkan hubungan dengan negara besar sambil tetap memastikan keamanan nasional. Integrasi Su-35 ke dalam TNI Angkatan Udara bukan hanya soal akuisisi pesawat tempur baru, tetapi juga mengenai bagaimana jet tersebut akan bekerja bersama sistem pertahanan udara yang sudah ada. TNI Angkatan Udara saat ini sudah mengoperasikan berbagai jenis pesawat tempur, termasuk F-16, Hawk, dan Suha Su-2730, yang sebagian besar berbasis pada sistem teknologi barat dan beberapa dari Rusia. Untuk memastikan efektivitas Su-35, Indonesia harus mengatasi tantangan integrasi antara pesawat-pesawat ini dengan infrastruktur yang ada, seperti radar dan sistem komando dan kontrol. Su-35, meskipun canggih,
menggunakan teknologi yang mungkin tidak sepenuhnya kompatibel dengan sistem yang telah ada di Indonesia. Oleh karena itu, TNI Angkatan Udara akan perlu memastikan pelatihan yang cukup bagi pilot dan teknisi untuk mengoperasikan dan merawat pesawat ini, serta menyiapkan sistem logistik yang mendukung pemeliharaan pesawat yang berasal dari sumber yang berbeda. Pembelian Su-35 juga bisa memberikan Indonesia keunggulan militer di kawasan Asia Tenggara. Beberapa negara tetangga Indonesia, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, juga telah meningkatkan kemampuan pertahanan udara mereka dengan membeli pesawat tempur canggih, termasuk F-16, Rafale, dan Gripen. Dalam konteks ini, Su-35 akan memberi Indonesia kemampuan tempur yang setara dengan atau bahkan lebih unggul dari beberapa negara tersebut. Namun, di tengah peningkatan kekuatan militer di kawasan, Indonesia harus memastikan bahwa akuisisi Su-35 tidak mengarah pada perlombaan senjata yang bisa memicu ketegangan dengan negara-negara tetangga. Diplomasi pertahanan yang bijak akan diperlukan untuk memastikan bahwa langkah ini tidak menambah ketidakstabilan regional. Waktu juga merupakan faktor penting dalam proses pengadaan Su-35. Mengingat perkembangan pesawat tempur generasi baru seperti F-35 dan FC-31 yang sedang dikembangkan oleh negara-negara lain, Indonesia harus memastikan bahwa Su-35 tetap relevan dengan perkembangan teknologi militer di masa depan. Jika proses akuisisi berlangsung terlalu lama, Indonesia bisa kehilangan kesempatan untuk memperoleh jet tempur yang lebih modern dan lebih terjangkau dari segi biaya dan teknologi. Sementara itu, Rusia juga tengah menghadapi berbagai tantangan dalam hal produksi dan ekspor pesawat tempur, terutama terkait dengan sanksi internasional yang membatasi akses ke teknologi barat dan komponen-komponen penting. Jika Indonesia memutuskan untuk membeli Su-35, mereka harus memastikan bahwa pasokan suku cadang dan dukungan teknis dari Rusia dapat terjamin, mengingat adanya kemungkinan gangguan dalam hubungan ekonomi global. Selain mempertimbangkan faktor-faktor teknis dan geopolitik, Indonesia juga harus melihat potensi Su-35 sebagai bagian dari pengembangan industri pertahanan domestik. Dengan membeli pesawat ini, Indonesia dapat memperkuat hubungan dengan Rusia dalam hal transfer teknologi, yang bisa mendukung pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Indonesia, melalui BUMN pertahanan seperti PT Dirgantara Indonesia, memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan dalam merakit, memelihara, dan memodernisasi alutsista. Meskipun Su-35 bukanlah pesawat yang sepenuhnya dapat diproduksi di dalam negeri, teknologi yang diperoleh dari kerjasama dengan Rusia dapat membantu Indonesia dalam memperkuat kemandirian pertahanan, baik dalam hal produksi pesawat maupun dalam pemeliharaan dan perbaikan jangka panjang.